Polres Metro Depok grebek toko miras ratusan botol disita. Hibah lahan dari Lipo Group untuk pembangunan rumah subsidi bisa menjadi model baru penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo berhasil mengungkap peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 3,5 kg. Halo pemirsa Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management pada Selasa 30 Juni 2026. Hakim menghukum Nadiem dengan pidana penjara 10 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada Selasa 30 Juni 2026. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi era Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi hingga perbuatan dilakukan secara sistematis. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dilakukan pidana sebelumnya. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang ingin Nadiem dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kewajiban terpidana mulia sebesar 2,2 triliun rupiah telah diakomodasi dalam putusan nomor. Informasi selanjutnya, diduga akibat sopir berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus berwarna silver dengan plat nomor B1415IQ menghantam pemotor dari arah berlawanan hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok. Pada saat kejadian, kondisi motor korban tersangkut pada bagian kolong depan minibus, sementara tubuh korban berada di kolong sebelah kanan minibus tersebut. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban yang sudah tak bernyawa. Menurut warga sekitar, Iswanto mengatakan, peristiwa ini terjadi lantaran minibus yang datang dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya terlalu jauh mengambil jalur sisi kanan, hingga akhirnya menghantam motor yang dikendarai korban. Korban tewas di lokasi lantaran mengalami luka berat pada bagian kepalanya. Di Banteng ya. Motornya dari arah mana, Mas? Hah? Motor? Dari sono Depok kemari, arah kemari. Kalau mobil? Mobil dari Simpangan, dari Cibinong arah kemari katanya. Sama-sama sendiri? Sama-sama sendiri. Itu tadi masih hidup tapi udah meninggal. Bawa motor? Bawa motor. Laki, Mas? Hah? Laki? Laki. Lihat tadi lukanya di mana aja? Kepalanya, mata, kebenturan pecah nih. Kepala. Pakai helm nggak sih nih? Pakai. Pakai helm. Komplit. Di kolong atau? Posisinya benar ke arah dari Depok, di tengah-tengah. Terus? Kalau mobil dari Simpan arahnya belok kanan gitu. Terlalu kanan? Terlalu kanan. Ada dugaan mabuk, Mas? Kurang tahu ya itu, kalau itu. Apa entah ngantuk apa gimana kan, nggak tahu itu. Berarti posisi ditabrak depan ya? Iya, tabrak depan. Nyangkut nggak sih, Mas, tadi motornya? Nyangkut adu banteng. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, sopir minibus berikut 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Satres Narkoba grebek toko miras di apartemen kawasan Margonda. Ratusan miras berbagai jenis pun disita berdasarkan laporan masyarakat.
Ratusan botol miras berbagai jenis ini disita dari salah satu bar yang berada di kawasan apartemen. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi bergerak mendatangi lokasi. Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben menjelaskan, penggerebekan ini didasarkan pada peraturan daerah Kota Depok yang mengatur penjualan miras. Belum lagi diketahui bar ini tidak memiliki izin. Pada sore hari ini kita melakukan penyitaan minuman keras, tepatnya di Ravens Beer. Ya, tokonya itu ada di bawah apartemen Saladin, untuk menanggapi informasi dari masyarakat tentang penjualan miras tanpa izin. Sudah kita pastikan tadi berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2008 tentang Kota Depok, bahwa jelas diatur bahwa penjualan miras itu harus diatur secara tegas dan ketat di Depok ini. Oleh karena itu kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok melaksanakan penyitaan miras sejumlah 744 minuman beralkohol berbagai merek dan jenis, yang nantinya kita akan proses lanjut dengan berbagai penerapan pasal dari Undang-Undang Pangan, Pelindungan Konsumen maupun Perda Pemerintahan Kota Depok itu sendiri. Nantinya kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Depok terkait penyalahgunaan miras serta izin usaha. Dari Depok, Jawa Barat, Triswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, nekat jambret HP bocah sedang nongkrong di pinggir jalan. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor dikejar sambil diteriaki maling. Warga yang berpapasan langsung menarik pelaku hingga keduanya jatuh dari motor dan langsung dihakimi massa hingga sekarang. Aksi nekat jambret mengambil HP bocah-bocah yang sedang nongkrong di pinggir jalan raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur semalam. Dalam rekaman CCTV, usai menjambret HP, pelaku lari ke arah temannya yang sudah menunggu di motor. Korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga yang berpapasan dan melihat aksi pelaku dari jauh langsung menarik kedua pelaku hingga terjatuh dari sepeda motornya. Alhasil langsung dihakimi massa keduanya hingga sekarat. 18.40 si pelaku dua orang berdiri di sini, yang satu di motor, yang satu duduk di sini. Dia memantau anak-anak yang sedang duduk di sini. Nggak lama kemudian dia ambil HP-nya, loncat ke motor yang ada di sini, kemudian lari ke sana. Nah, lari ke sana itu ada tanggul, ada orang yang dari sini ngelihat persis jambret itu, kemudian dia narik si pelaku, jatuh, motornya jatuh pas di tanggul gitu. Jadi begitu jatuh ya warga langsung berkerumun lari semua ya. Kedua pelaku akhirnya diamankan Polsek Cakung, Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut hibah lahan dari Lipo Group untuk pembangunan rumah subsidi bisa menjadi model baru penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap kolaborasi dengan pihak swasta ini mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Program pembangunan 3 juta rumah mendapat suntikan besar dari sektor swasta. Lipo Group menghibahkan lebih dari 30 hektar lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi kepada pemerintah. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hibah diserahkan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Lahan akan dikelola melalui skema penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara sebelum pembangunan dilakukan BUMN yang ditunjuk pemerintah. Prosesi penyerahan disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Fateh, pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi, serta Chairman Lipo Group James Riyadi.
Menteri Marwarar Sirait menyebut hibah lahan menjadi terobosan penting mempercepat realisasi program 3 juta rumah lantaran keterbatasan lahan strategis selama ini menjadi salah satu kendala utama pembangunan hunian bagi masyarakat. Menurut Marwarar, seluruh proses hibah telah dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi segera bisa rakyat bisa memiliki hunian yang terjangkau dan berkualitas. Nanti barusan jelaskan, nanti kita mendapatkan dukungan yang membangun dan juga membiayai dengan adanya kepastian hukum, jadinya semuanya aman. Terutama rakyat yang mau membeli rumahnya jadi nyaman dan aman karena ada kepastian hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengapresiasi langkah Lipo Group dinilai menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung program strategis nasional. Pemerintah akan memberikan kemudahan administrasi, termasuk dari sisi perpajakan, agar tidak menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam penyediaan perumahan rakyat. Tentunya kami sebagai pelaksana nantinya dari pembangunan dan juga pembiayaan mempunyai sudah berkoordinasi dan kerjasama untuk setting rencananya, targetnya, implementasinya agar ini sesuai dengan tepat waktu dan saat bersamaan juga karena ini adalah MBR affordable sesuai dengan target yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi bisa diselesaikan secepat mungkin sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan akad dengan calon penghuni bisa dilakukan pada tahun ini. Dari Jakarta, Natasha Alko Ibrahim, Berita Nasional TV. Ya, berikutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah mitigasi yang cepat dan terukur dinilai sangat penting mengingat dampak terparah El Nino diprediksi akan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak buruk fenomena alam El Nino yang diproyeksikan melanda Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor pusat Kemendagri Jakarta Senin siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta komitmen penuh dari seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah mitigasi yang cepat dan terukur dinilai sangat penting mengingat dampak terparah El Nino diprediksi akan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Kemungkinan kebakaran hutan lahan karena panas kan, kita udah pernah ngalamin. El Nino ini kekeringan, udara yang panas. Daerah yang kita harapkan dengan data yang ada dari BMKG, dari BNPB, Kementerian Pertanian, dari Dirjen Sumber Daya Air yang juga melakukan langkah-langkah dari Kementerian PU, itu data itu tadi datanya sangat detail kita sharing. Setelah itu saya minta seluruh kepala daerah untuk melakukan rapat internal. Kan dia ada BPBD, ada dinas pertanian, dinas pengairan, semua dikumpulkan untuk mengantisipasi baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kalau bisa gubernur melakukan Zoom meeting atau rapat dengan para bupati wali kota mengantisipasi daerahnya berdasarkan data dari BMKG, BNPB dan lain-lain. Nah setelah itu rapat dengan eksternal, terutama Forkompinda, TNI, Polri, kemudian dari instansi vertikal, badan balai air waduk, air sungai BWS yang Kementerian PU, kemudian juga Kementerian Pertanian kan punya juga pendamping di daerah-daerah untuk masalah irigasi dan lain-lain untuk kecukupan air. Di samping itu juga kerjasama dengan pemadam kebakaran mungkin untuk mempersiapkan bila terjadi kebakaran, dengan para kepala desa untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kebakaran dan cepat diselesaikan.
Mendagri juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperkuat sinergi dan Forkopimda, TNI Polri, dinas terkait, hingga pemerintah desa di mana kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang berpotensi mengganggu sektor pertanian dan pasokan energi. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, dalam upaya wujud nyata dan berkomitmen mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, Indah, Kelurahan Cilangkap gandeng Ormas menggelar kegiatan operasi bersih. Jajaran pegawai Kelurahan Cilangkap Tapos, Kota Depok bersama puluhan anggota organisasi masyarakat serta sejumlah elemen masyarakat lainnya menggelar kegiatan operasi bersih di sepanjang Jalan Raya Cilangkap. Tak hanya membersihkan area jalan, kegiatan juga melakukan pengecatan jembatan Cilangkap sebagai bentuk penataan keindahan kota. Lurah Cilangkap Gali Catur Prasetya mengatakan kegiatan operasi bersih ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut taklimat Presiden Prabowo Subianto. Kali ini pihaknya menggandeng Ormas lantaran kegiatan ini tidak melulu lahir dari pemerintah. Kami melaksanakan giat opsi Depok Asri, Kelurahan Cilangkap. Ini merupakan tindak lanjut dari talimat Bapak Presiden dalam rangka Gerakan Indonesia Asri, Jabar Asri, Depok Asri. Ada yang beda nih Pak Lurah, kali ini gandeng Ormas. Kenapa sih alasannya? Ya, hari ini memang kita melaksanakan opsi ini kolaborasi selain dengan warga, pengurus lingkungan, dan juga Ormas. Kenapa? Karena harapannya kegiatan ini bukan melulu lahir dari pemerintah, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan. Nah, itu kita melibatkan segala unsur. Alhamdulillah, Kelurahan Cilangkap bekerja sama kolaborasi dengan FBR. Intinya bagaimana caranya pemerintah hadir, kemudian bersinergi dengan stakeholder yang ada untuk kegiatan-kegiatan positif. Bukan ini juga area perbatasan antara Depok dengan Bogor. Betul, ini area perbatasan antara Pemkot Depok dengan Kabupaten Bogor, dan ini pintu masuk Kelurahan Cilangkap. Sementara itu, Ketua Ormas FBR Cilangkap Sasmita menyampaikan bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilakukan oleh pihak Kelurahan Cilangkap untuk bersinergi dengan organisasi masyarakat setempat. Alhamdulillah kita menyambut baik ya dengan adanya kolaborasi dari pihak Kelurahan Cilangkap, khususnya dengan Ormas yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap, Forum Betawi Rempuk. Ini menyambut baik lah dengan adanya kegiatan ini. Memang kita harapkan dari dulu gitu, biar ada sinerginya dari pihak kelurahan dengan Ormas beserta masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap. Baru pertama kali, gitu. Responnya ya sangat bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini mungkin bisa berkelanjutan gitu lah, antara sinergi dari kelurahan dan Ormas yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap beserta masyarakat. Gitu. Iya betul, yang memang mungkin sudut pandang terhadap Ormas, masyarakat kan kebanyakan sisi negatifnya aja kan. Kalau Ormas itu kan sisi positifnya jarang terlihat gitu. Diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat terus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, khususnya Kelurahan Cilangkap, agar sinergi dan seluruh elemen masyarakat dapat mewujudkan penataan dan keindahan kota sebagaimana mestinya. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, Kementerian Transmigrasi bersama pemerintah daerah dan dunia usaha terus mendorong hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi. Salah satunya melalui ekspor rajungan ke Amerika Serikat. Dilepas Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebagai sumber kemakmuran, produk rajungan olahan di Gresik sukses menembus pasar internasional, tepatnya Amerika Serikat. Kementerian Transmigrasi melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton ke Amerika Serikat di Sivikuda Tamamas, kawasan industri Gresik, Jawa Timur pada Senin 29 Juni 2026.
Pelepasan ekspor ini menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha memperkuat hilirisasi produk unggulan di kawasan transmigrasi sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Selain dari Gresik, komoditas rajungan diekspor dari kawasan transmigrasi berasal dari Sorong, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, serta wilayah pesisir Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan swasta PT Aruna. Seluruh hasil tangkapan diolah di Gresik sebelum dikirim ke pasar Amerika Serikat dengan standar kualitas ekspor. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut ekspor ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi memiliki potensi besar menghasilkan komoditas bernilai tinggi jika didukung hilirisasi dan kolaborasi yang kuat. Produk unggulan di kawasan transmigrasi bukan hanya tanaman pangan, padi dan jagung, bukan hanya hortikultura, ya, buah, durian gitu, tapi kita juga menginginkan adanya produk unggulan untuk perikanan, salah satunya adalah ikan, dan yang sekarang kita lagi ekspor adalah rajungan. Kita ekspor ke Amerika Serikat, karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tetapi juga ada yang menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan juga menjadi nelayan. Di lokasi yang sama, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menilai keberhasilan ini menunjukkan peran strategis Gresik sebagai kawasan industri mampu menghubungkan potensi sumber daya dari berbagai daerah menuju pasar global. Industri pengolahan rajungan tidak hanya memberikan nilai tambah pada komoditas perikanan, tetapi juga menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gresik ini strategis. Ketika ada produk unggulan dari daerah transmigrasi khususnya Indonesia Timur, banyak industrialisasi yang mengolah produk dari produk unggulan tersebut. Salah satunya adalah rajungan. Bisa jadi nanti produk-produk yang lain, bisa coklat, kemudian kopra. Di Kabupaten Gresik industrinya sudah banyak, dan tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian Transmigrasi. Saya kira itu. Pemerintah berharap keberhasilan ekspor ini menjadi contoh pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi lain, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari Jawa Timur, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Curanmor bersenjata api di Kemiling digagalkan karyawan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di sebuah kantor penyedia internet di Jalan Raden Imba Kesuma, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berlangsung tegang. Pelaku yang kepergok sempat bergumul dengan karyawan dan mengancam dengan senjata api, lalu kabur tanpa berhasil membawa motor. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman kantor penyedia internet Jalan Raden Imba Kesuma, kawasan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Dalam rekaman video terlihat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor dengan modus berpura-pura seperti pelanggan atau ojek online. Salah satu pelaku yang mengenakan baju hitam terlihat langsung turun menghampiri motor target jenis Matic, dan saat itulah karyawan yang sedang memantau CCTV menyadari aksi tersebut langsung keluar untuk menghadang. Saat itu, karyawan sempat bergumul dengan pelaku. Lalu salah satu pelaku mengeluarkan benda yang diduga senjata api dan mengancam akan menembak. Karena panik dan takut, karyawan memilih mundur dan menyelamatkan diri, sementara pelaku memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Menurut saksi, lokasi tersebut sudah 3 kali menjadi sasaran aksi pencurian motor, dengan satu kasus diantaranya berhasil membawa kabur kendaraan. Keluar yang kedua itu ikut pukul juga. Terus yang satunya itu dia bawa kayak senpi, tapi kalau asli apa enggaknya nggak tahu sih, soalnya kita ya panik gitu istilahnya itu, maksudnya nyelamatin diri ke dalam gitu. Itu sempat ngancem buat nembak apa gimana? Iya, dia sempat bilang mau ditembak-tembak kayak gitu.
Dari situ kita mundur. Ya, langsung kita tuh mundur langsung masuk ke dalam itu. Kalau di sini tuh udah kejadian yang ketiga kali kalau nggak salah. Di daerah sini ya? Iya, yang di kantor ini. Di kantor ini? Iya, di kantor ini. Udah 3 kali. Iya, itu tuh setiap tahun. 3 kali itu berhasil hilang? Hilang? Pernah 1 hilang, yang kedua itu gagal. Yang ketiga ya? Iya, yang ketiga ya. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara rekaman CCTV telah dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simarangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, kabar berikutnya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo berhasil mengungkap peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 3,5 kg. Seorang pria berinisial KDN alias CK berhasil diamankan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah detik-detik penangkapan seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo. Penangkapan residivis KDN ini menjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar sepanjang sejarah berdirinya Polresta Solo. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial KDN alias CK yang berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu. KDN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Solo setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika dalam jumlah besar yang diduga akan masuk ke wilayah Solo Raya. Tersangka KDN memiliki peran ganda dalam jaringan tersebut, yakni sebagai pengedar sekaligus pengguna narkotika. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menjalankan aksinya demi memperoleh imbalan uang dari jaringan yang mengendalikannya. Pengungkapan kasus tersebut berlangsung secara bertahap melalui 3 tempat kejadian perkara yang berada di 2 kabupaten berbeda, yakni Boyolali dan Klaten. Saat dilakukan penggeledahan di lokasi pertama, polisi menemukan 19 paket sabu siap edar dengan total berat sekitar 0,4 kg, 1 unit telepon genggam, kantong plastik, lakban, serta kendaraan yang digunakan pelaku untuk beroperasi. Tidak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan berdasarkan keterangan tersangka. Polisi kemudian bergerak menuju rumah pelaku di Ngemplak, Boyolali. Di lokasi kedua inilah polisi menemukan barang bukti terbesar. Dari dalam rumah tersangka, petugas mengamankan 3 bungkus besar sabu, masing-masing seberat sekitar 1 kg. Seluruh paket tersebut masih terbungkus rapi dan diduga belum sempat diedarkan. Dari penggeledahan di lokasi ketiga, polisi menemukan 12 paket sabu siap edar dengan berat sekitar 1 ons, 2 timbangan digital, alat hisap sabu, sedotan untuk pengemasan hingga sejumlah perlengkapan lain yang diduga digunakan sebagai sarana membagi narkotika menjadi paket-paket kecil sebelum diedarkan kepada pembeli. Kasat Reserse Narkoba Polresta Solo Kompol Arfian Rizky Wibowo mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti timnya melalui serangkaian penyelidikan. Kemudian kami dapatkan kurang lebih 0,4 sekian kilo ya, di TKP pertama, kemudian kami kembangkan di TKP kedua yang berada di rumahnya. Di rumahnya kami mendapati 3 kilo sabu. Kemudian mengembang lagi di TKP ketiga di wilayah Klaten, kami mendapatkan kurang lebih sekitar 1 on ya, 1 on. Jadi kami total untuk BP yang kami amankan 3,5 kilo. Kemudian kami melakukan kegiatan joint investigasi dengan Direktorat Narkoba Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana ini. Pelaku residivis masih PB saat ini. Masih PB, sebelumnya menjalani di Boyolali ya. Di Boyolali. Saat ini sedang kami lakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Ada keterkaitan dengan jaringan yang lain? Sementara ini kami dalami, nanti kami kembangkan, perkembangan kami sampaikan kepada teman-teman media. Pelaku itu kurir atau bandar? Kurir, ya. Kalau modusnya dan? Modusnya dia mengambil kemudian menunggu perintah dari atasnya untuk membuang, bahasanya membuang atau menempatkan di suatu tempat untuk pecahan besarnya.
Jumlah tersebut menjadi pengungkapan terbesar yang pernah dilakukan Satres Narkoba Polresta Solo. Hasil pemeriksaan sementara juga mengungkap bahwa KDN bukan pelaku baru. Ia merupakan residivis kasus narkotika yang sebelumnya pernah menjalani hukuman di Kabupaten Boyolali. Meski masih berstatus bebas bersyarat, pelaku diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran sabu berskala besar. Saat ini, penyidik masih mendalami keterkaitan tersangka dengan jaringan lain yang diduga berada di luar wilayah Solo Raya. Pemirsa, spesialis pelaku pencurian perkakas pertukangan di salah satu proyek perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak berkutik saat diamankan warga. Pelaku dijebak oleh korbannya sendiri saat hendak menjual barang hasil curian secara online dengan sistem cash on delivery atau COD. Sebelum polisi tiba di lokasi, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Inilah rekaman video amatir saat seorang pelaku berinisial AA, usia 28 tahun, hanya bisa pasrah saat diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelum akhirnya diamankan oleh tim Resmo Polsek Tamalan Rea. AA merupakan satu di antara 3 komplotan spesialis pencurian perkakas pertukangan di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penangkapan ini bermula saat korban menyamar sebagai pembeli dengan sistem COD. Korban mengenali barang miliknya seperti mesin gerinda, mesin bor, serta mesin air yang diunggah pelaku di salah satu situs jual beli online. Beruntung saat aksi amuk massa berlangsung, aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea. Malam kita, jadi pelaku masuk ke area lokasi proyek pembangunan rumah, terus mengambil alat pertukangan seperti bor listrik dan gurinda, termasuk dengan mesin air. Kemudian pada saat itu, keesokan harinya, korban baru mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang dicuri. Sampai terungkap, kenapa? Bisa terungkap karena korban berinisiatif mengecek barangnya di marketplace, kemudian melihat barang-barang yang miliknya tersebut di-upload atau ditawarkan oleh pelaku. Mau dijual secara online, Bu? Ya, dijual secara online. Dan selanjutnya, Pak? Selanjutnya korban mengajak dan menyamar sebagai pembeli. Kemudian COD di Jalan Perintis, depan McD. Kemudian berhasil diamankan bersama dengan petugas, kemudian dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berapa orang pelaku? Pelaku untuk pencurian tersebut 3 orang, namun 2 masih sementara dalam pengejaran. Untuk proses lebih lanjutnya, Bang, ini? Proses lebih lanjutnya, tersangka disangka melanggar pasal 477 ayat 1. Ancaman pidana? Ancaman pidana 5-7 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, 2 rekan pelaku yang berhasil lolos sambil membawa barang bukti saat proses COD kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, masyarakat anti pemalsuan Indonesia atau MIAP menilai peredaran obat dan makanan palsu di Indonesia masih menjadi ancaman serius. Selain merugikan konsumen, produk palsu dinilai berpotensi membahayakan kesehatan hingga mengancam nyawa masyarakat. Eksekutif Direktur Masyarakat Anti Pemalsuan Indonesia, Justisiari P. Kusuma mengatakan, meski terdapat perbedaan data antara MIAP dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengenai peredaran produk palsu, keberadaan obat dan makanan palsu tetap harus menjadi perhatian serius karena dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terlepas dari berapa besar perbedaan ataupun peredaran barang palsu di Indonesia,
sejatinya mengenai adanya barang palsu ini sangat mengkhawatirkan. Mengapa? Karena efek barang palsu, khususnya obat dan makanan ini kan efeknya kepada kesehatan dan juga jiwa. Jadi satu orang kena efek itu sudah sangat besar. Ya, kita nggak bicara dalam jumlah kuantitas banyak juga, itu sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, mengapa MIAP hadir, mengapa MIAP melakukan studi, salah satunya adalah untuk bisa menciptakan rasa kesadaran di masyarakat itu sendiri, konsumen, bahwa peredaran ini bisa dihentikan tidak semata-mata karena upaya represif, tetapi juga adanya kesadaran dari konsumen untuk tidak mengkonsumsi obat ataupun makanan palsu tersebut. Menurutnya, peredaran produk palsu tidak dapat ditekan hanya melalui penindakan hukum. Kesadaran masyarakat untuk tidak membeli dan mengonsumsi produk palsu dinilai menjadi kunci dalam memutus rantai peredarannya. MIAP juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Cek Klik milik BPOM untuk memastikan legalitas produk, izin edar, serta masa berlaku sebelum membeli atau mengonsumsi obat dan makanan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, kejutan besar kembali terjadi di panggung Piala Dunia. Salah satu tim raksasa Eropa, Jerman, secara mengejutkan tumbang di tangan Paraguay. Kemenangan historis ini langsung disambut sukacita oleh ratusan ribu supporter yang memenuhi jalanan kota. Gemuruh sorak-sorai langsung pecah di seantero negeri Paraguay seakan tidak percaya saat tim kebanggaan mereka mampu menyingkirkan juara dunia 4 kali, Jerman. Jalanan utama kota seketika berubah menjadi lautan manusia yang menyalakan suar serta membunyikan klakson kendaraan secara bersamaan. Bagi rakyat Paraguay, kemenangan ini sebagai bukti nyata bahwa tekad yang besar mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Sikap pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain di lapangan menjadi inspirasi besar bagi rakyat Paraguay. Sebaliknya, terlihat isak tangis dan wajah lesu dari para pendukung Jerman yang terpaku melihat tim kesayangan mereka harus angkat koper lebih cepat. Perbedaan kontras dua ekspresi ini menjadi gambaran betapa kejamnya sekaligus indahnya drama di atas lapangan hijau. Kini, supporter Paraguay menatap babak berikutnya dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Mereka yakin sejauh apapun langkah tim di turnamen ini, sejarah telah mencatat satu malam terbaik di mana mereka berhasil membuat dunia terperanggah. Yang selanjutnya, dominasi tim nasional Brazil di ajang Piala Dunia kembali memakan korban ketika mereka sukses menaklukkan perlawanan Jepang. Kemenangan ini tidak hanya dirayakan di tanah air mereka, tetapi juga memicu euforia besar di kalangan komunitas Brasil di Houston, Amerika Serikat. Dengan tiket babak 16 besar di tangan, para fans kini sudah menatap laga selanjutnya dengan optimisme tinggi untuk merebut gelar juara. Sebuah kafe dan area nobar di kota Houston seketika berubah menjadi kuning hijau saat ratusan supporter Selecao berkumpul untuk menyaksikan laga krusial melawan Jepang. Setiap gol yang tercipta disambut dengan tarian samba dan nyanyian khusus yang membuat atmosfer pertandingan terasa sangat hidup. Kemenangan mereka atas wakil Asia tersebut seolah menegaskan status Brazil sebagai salah satu kandidat terkuat di turnamen kali ini. Para supporter merasa sangat puas melihat progres dan strategi permainan yang ditampilkan oleh skuad asuhan mereka di atas lapangan. Kini, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada calon lawan di babak sistem gugur nyata antara Norwegia atau Pantai Gading. Siapapun lawan yang akan dihadapi, komunitas fans di Houston menyatakan siap memberikan dukungan total dari jarak jauh. Semangat dan keyakinan yang membara dari para pendukung ini menjadi bukti seberapa besarnya arti sepak bola bagi warga Brasil dimanapun mereka berada. Mereka percaya bahwa tahun ini adalah momen yang tepat untuk membawa pulang trofi emas ke tanah samba.
Sementara itu, drama menyakitkan di menit-menit akhir pertandingan harus menjadi akhir dari perjalanan indah tim nasional Jepang di ajang Piala Dunia. Kekalahan 2-1 dari Brasil lewat gol di masa stoppage time memaksa langkah skuad Samurai Blue terhenti. Meskipun dilanda rasa kecewa dan isak tangis yang mendalam, para supporter Jepang tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena tim mereka telah memberikan mimpi besar bagi seluruh negeri. Suasana di berbagai kawasan nobar kota Tokyo seketika hening dan berubah menjadi haru begitu peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Ratusan fans yang sejak awal pertandingan tidak berhenti menyurahkan dukungan, kini hanya bisa terpaku melihat papan skor. Kekalahan lewat gol di menit akhir dari tim skuad Brazil memang sangat menyakitkan bagi masyarakat Jepang. Namun, perlawanan sengit dan disiplin tinggi yang ditunjukkan oleh skuad asuhan Moriyasu di atas lapangan hijau berhasil memenangkan hati ratusan ribu pendukungnya. Seusai laga, para supporter tidak memilih untuk langsung pulang, melainkan tetap bertahan sambil membentangkan bendera kebangsaan. Mereka menyuarakan kata terima kasih kepada para pemain sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan hati yang mereka tinggalkan di lapangan pertandingan. Bagi rakyat Jepang, perjalanan Piala Dunia tahun ini adalah sebuah bukti bahwa sepak bola Asia kini sudah sangat disegani di level internasional. Mereka pulang dengan kepala tegak, siap menatap masa depan dengan mimpi yang jauh lebih besar pada turnamen berikutnya. Pemirsa, sebuah malam yang penuh dengan ketegangan tingkat tinggi akhirnya berujung pada euforia besar di seluruh kota Casablanca. Lewat drama adu penalti yang sangat menegangkan, tim nasional Maroko berhasil menumpas perlawanan sengit Belanda. Kemenangan tipis ini tidak hanya mengantarkan mereka menuju babak 16 besar, tetapi juga memicu ledakan kegembiraan luar biasa dari ratusan ribu rakyat di tanah Afrika Utara. Sejak dibukanya babak adu penalti, suasana di kota Casablanca benar-benar berada di titik nadir ketegangan. Ratusan supporter yang berkumpul di depan layar lebar terlihat saling berpegangan tangan sambil memanjatkan doa seiring setiap tendangan yang dieksekusi. Begitu tendangan terakhir memastikan kemenangan Hilal Maroko, atmosfer ketegangan tersebut langsung berubah menjadi ledakan suara gemuruh pesta kemenangan. Ratusan ribu orang langsung turun ke jalanan utama kota untuk merayakan keberhasilan historis ini. Bagi masyarakat Maroko, kemenangan atas tim kuat Eropa seperti Belanda adalah bukti nyata kekuatan mental singa Atlas yang sebenarnya. Setiap penyelamatan kiper dan gol penalti kini dikenang sebagai dinding sejarah baru dalam sepak bola negara mereka. Kini, dengan tiket babak 16 besar yang sudah resmi di tangan, supporter Maroko siap untuk kembali memberikan dukungan penuh. Mereka yakin pencapaian ini hanyalah awal dari langkah besar untuk mengguncang panggung utama Piala Dunia. Kejurnas Judo ke-16 Piala Kasat 2026 pecahkan rekor peserta. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa gelaran Kejurnas Judo Piala Kasat ke-16 tahun 2026 memecahkan rekor peserta dengan 1.424 atlet yang bertanding. Hal tersebut disampaikan Jenderal Maruli Simanjuntak, MSc, yang juga merupakan Ketua Umum PB PJSI. Usai menutup kejuaraan nasional Judo Piala Kasat 16 tahun 2026 di Gor Kartika, Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat. Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, kejuaraan nasional Judo Kasat Cup bukan sekedar ajang kompetisi untuk meraih medali atau gelar juara. Lebih dari itu, kejuaraan ini merupakan wadah pembinaan, pengukuran kemampuan, sekaligus sarana untuk melahirkan atlet-atlet judo terbaik yang kelak diharapkan mampu mengharumkan nama daerah, satuan, bahkan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kasat juga mengatakan, melalui pertandingan yang telah berlangsung, dapat dilihat potensi besar dari para atlet judo Indonesia. Selama 4 hari penyelenggaraan, kejuaraan berlangsung dengan penuh semangat, sportivitas, sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PJSI Regina Lefrant Vega menyampaikan apresiasi atas konsistensi TNI AD, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat, dalam mendukung kemajuan olahraga judo di Indonesia. Pada Kejurnas Judo Piala Kasat 2026 ini, kontingen DKI meraih juara umum dengan 26 medali emas, 6 medali perak, dan 9 medali perunggu. Juara umum kedua kategori umum diraih kontingen Jawa Barat dengan raihan 8 medali emas, 16 medali perak, dan 19 medali perunggu. Tempat ketiga diraih kontingen Pemprov Bali dengan 8 medali emas, 10 perak, dan 17 perunggu. Pada kategori TNI Polri, juara umum pertama diraih oleh Polda Bali, juara umum kedua diraih Barreskrim Polri, dan juara umum ketiga diraih Pas Pampres. Selain menjadi arena kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari persiapan atlet nasional menuju Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang. Sejumlah atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Indonesia turut ambil bagian untuk mengasah kemampuan sebelum mengikuti rangkaian pemusatan latihan dan kejuaraan internasional. Karena itu, hasil kejuaraan ini hendaknya tidak berhenti sebagai catatan prestasi, tetapi juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi, pemetaan kemampuan, dan dasar pembinaan atlet secara lebih terarah, berkelanjutan, dan profesional. Kasat juga menyerahkan penghargaan Patriot Judo kepada MB Hutagalung, Pergiwati Rava, AKBP Purnawirawan Ali Mursal Harahap, Prawoko, Alexander Heriwira atas kontribusi dalam kemajuan judo di tanah air. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lain, ratusan warga dan wisatawan memadati lintasan berlumpur di Jembrana, Bali untuk menyaksikan Festival Makepung, tradisi balap kerbau yang telah menjadi ikon budaya daerah. Ajang tahunan ini tidak hanya menampilkan kecepatan, tetapi juga melestarikan warisan agraris masyarakat Bali Barat. Pasangan kerbau berhias aneka ornamen tradisional melaju kencang menyusuri lintasan berlumpur sembari menarik kereta kayu ringan dalam Festival Makepung di Jembrana, Bali. Sorak-sorai penonton terus mengiringi jalannya perlombaan yang menjadi salah satu tradisi paling ikonik di Pulau Dewata. Makepung mempertemukan berbagai tim dari desa-desa di Jembrana yang bersaing menunjukkan kerbau terbaik mereka. Persaingan berlangsung ketat, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kebersamaan. Para peserta mengaku melakukan persiapan selama berbulan-bulan sebelum hari perlombaan. Kerbau diberikan pakan khusus, dirawat setiap hari, serta diberi ramuan herbal tradisional untuk menjaga stamina dan kondisi fisik. Salah satu joki kerbau, Ketut Sudarna, menjelaskan bahwa selain persiapan fisik, ketenangan mental juga menjadi kunci dalam menghadapi balapan. Menurutnya, setiap peserta tentu berharap menjadi pemenang, namun yang terpenting adalah tetap percaya diri dan mematuhi seluruh aturan perlombaan. Panitia penyelenggara menyebut Makepung digelar sekali setiap tahun dan menjadi ikon budaya Kabupaten Jembrana. Ajang ini menjadi wadah bagi para pencinta balap kerbau untuk berkompetisi sekaligus membanggakan desa dan tim masing-masing. Tradisi Makepung berawal dari perlombaan persahabatan antar petani usai masa panen. Kini, festival tersebut telah berkembang menjadi salah satu atraksi budaya terkenal di Bali tanpa meninggalkan akar tradisi dan nilai kehidupan agraris masyarakat setempat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Siang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.